Suara saya jelas nggak, Bang? Jadi nanti teman-teman yang sudah join ini sebenarnya kita kita buat hal yang baru. Jadi nggak ada moderator yang memberikan pertanyaan. Kita sebenarnya di warung-warung kopi beginilah kita ngobrol tentang hal-hal yang biasa kita ngobrolkan, bahkan tentang hal yang berat. Nah, kali ini kan kita agak susah nih karena kondisi pandemik, belum bisa dan kita ya manfaatkan aja teknologi, tetap berdialog dan sekaligus bisa nambah relasi dengan kawan-kawan semua yang mau berdialog bersama dengan kita. Begitu cerita asal muasalnya. asbabun nuzulnya. Asbab nuzulnya itu. Nah, kita mau ngobrol apa nih, Mat? Sesuai dengan yang ada di flyer aja, Bang. Gitu ya. Ngobrol santai kan kadang ya udah ngobrol. Kadang ngobrol santai kan nggak bicara tema dulu kan, nanti bicara tema 5 menit terakhir gitu, 10 menit terakhir gitu. Ya, saya mempersilahkan Bang Liston aja lah sebagai yang lebih senior untuk mengawalinya mungkin, Bang. Ada giveaway buku nggak katanya? Ini kan kemarin aku udah saya kasih. Kalau ada pertanyaan yang paling jos, saya kasih satu buku, bukunya Karen Armstrong, Compassion, saya masih punya. Nah, itu sudah dari Bang Liston. Kalau saya nanti di next live Instagram aja. Kalau ada. Iya. Nah, kawan-kawan, memang kan akhir-akhir ini kita banyak banyak di rumah, tapi juga kabar-kabar tentang secara khusus hubungan relasi Islam dan Kristen di masyarakat kita kan masih terus muncul ya. Yang paling anyar itu soal pindah agama. Saya lupa namanya. Cut siapa ya yang di Medan itu ya, yang keluarganya dari Aceh datang untuk ngambil dan anaknya diambil sekarang kan. Anaknya diambil, dia juga diminta untuk balik gitu ya. Jadi booming dan akhirnya ya banyak diperbincangkan, banyak dipermasalahkan mungkin. Saya kira tidak ada salahnya kita sebagai peacemaker juga membicarakan hal ini. Kira-kira bagaimana sih tentang pindah agama ini dari konteks Islam dan Kristen, contohnya kita sebagai umat beragama dan juga sebagai peacemaker, bagaimana kita menanggapinya gitu sih. Memang kita tahu ya kondisi Sumatera itu juga beragam ya, dari Aceh ke Medan ke Padang, itu dekat-dekat tapi masing-masing punya karakteristik karakteristik ya beda-beda yang sangat jauh, agak beda mungkin kalau kita di Jawa ya, antara mungkin Jogja, Surabaya, ke Semarang contohnya nggak terlalu jauh banget ya, meskipun tetap sudah ada karakteristik masing-masing, tapi nggak terlalu jauh banget. Tapi memang Sumatera itu memang kerasa ya, memang sangat karakteristik daerah-daerahnya sudah sangat berbeda gitu sih. Nah, gimana Mat? Kamu menanggapinya Mat, kondisinya? Kira-kira apa sih yang buat contohnya keluarga ya, kalau kita bayangkan, kita nggak bahas kasusnya sih, kita nggak mau bahas personalnya, tapi kira-kira keluarga Muslim, ya kita ada satu keluarga Muslim nih ceritanya, anaknya di perantauan akhirnya pindah agama, dan akhirnya ini yang menjadi polemik gitu. Kira-kira bagaimana Rahmat melihatnya sebagai scholar Muslim, fenomena-fenomena seperti ini? Gak scholars mungkin Bang, santri. Saya sebagai santri aja Bang. Podo wae. Kalau saya mengutip pendapatnya guyonan, lebih tepatnya guyonannya Pak Munim kan, kalau masalah pindah agama nggak masalah, yang penting jangan pindah fans klub bola. Kalau saya pindah agama nggak masalah, yang penting jangan pindah hati Bang. Ya itu selingan sih. Tapi kalau kita lihat dalam teks, dalam kitab suci sendiri, sebenarnya tidak ada aturan tegas yang kemudian
melarang itu dalam konteks hubungan kita sesama manusia. Jadi sesama manusia itu kan prinsipnya jelas ya, mungkin Bang Liston juga kayaknya udah hafal ayatnya itu lah. La ikraha fiddin, itu tidak ada paksaan dalam beragama, itu udah familiar banget. Ya. Jadi memang asas dasar beragama itu ya kebebasan kan, freedom. Jadi kebebasan itulah yang ditampilkan. Kalau kemudian belakangan ada aturan-aturan misalnya, oh tapi kan dulu ada orang-orang yang murtad, misalnya orang-orang yang pindah agama itu dihukum segala macam. Itu persoalan yang berbeda. Itu halal kita darahnya harus gitu ya. konteks. Ya, halal darahnya segala macam. Itu sejarah. Kita harus lebih lihat ke sejarahnya lagi. Tapi kalau di dalam Quran sendiri, teman-teman bisa cari aja. Tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa orang yang pindah agama itu halal darahnya, itu nggak ada. Dan dalam Nggak ada ya? Nggak ada Bang, nggak ada di dalam. Nggak ada sama sekali. Yang ada adalah sama sekali urusan Tuhan dengan hambanya. Jadi itu personal, pindah agama atau tidak itu ya urusan Tuhan dengan hambanya, relasi personal kita dengan Tuhan, dengan Allah. Tapi hubungan kita dengan sesama manusia, kita nggak bisa mengintervensi atau memaksakan tadi. Kita nggak bisa memaksakan orang lain. Bahkan paman Nabi pun juga kan, Nabi nggak bisa memaksakan paman Nabi untuk masuk Islam. Paman Nabi sampai akhir hayatnya juga tidak memeluk Islam secara agama, tapi Nabi juga tidak bisa memaksakan. Itu seotoritas Nabi. Apalagi kita yang bahkan kita sendiri pun belum, keberislaman kita pun kan juga belum tentu. Maksudnya kita pun juga masih berupaya untuk menjadi orang Islam. Islam yang kafah itu sebenarnya bagaimana kan kita juga nggak tahu toh Bang, yang seperti apa. Jadi kita pun juga masih berusaha untuk ke sana. Ya kita nggak bisa dong ngurusin orang lain, ngurusin keluarga kita, tetangga kita yang pindah agama, ya kita nggak bisa intervensi. Itu sih kalau dari pandangan yang saya pelajari Bang. Nah kalau misalkan dalam teman-teman Kristiani sendiri itu bagaimana Bang kira-kira kasusnya? Kayaknya karena kalau di Indonesia memang pada akhirnya kasus convertnya teman-teman Kristiani ke agama yang lain itu tidak terlalu banyak terekspos ya. Kalaupun yang terekspos itu ya yang teman-teman Kristiani yang masuk Islam, karena ya, tadi ada sindrom majority juga ya. Kemudian apalagi kalau yang masuk Islamnya itu kemudian jadi ustadz gitu ya, itu pasti akan puja-puja, diangkat derajatnya segala macam. Nah kalau dari itu menarik kita bahas banyak aspeknya ya. Kalau kita bahas satu-satu contohnya dalam dalam kekristenan sebenarnya bicara tentang iman itu kan sangat personal ya, hubungan dengan Tuhan, dan selalu narasinya itu adalah karya Roh Kudus. Nah kalau bicara tentang karya Roh Kudus berarti nggak ada intervensi manusia. Saya contohnya kalau lagi dakwah atau memberitakan kabar baik contohnya, hanya menyampaikan. Seorang itu bisa percaya atau bisa akhirnya mengerti itu dan akhirnya berubah hidupnya. Dan yang paling penting sebenarnya dari iman bukan soal siapa statusnya, tapi bagaimana kehidupannya setelah dia beriman. Itu sebenarnya yang paling penting. Jadi memang kadang-kadang kita agak rebutan lahan gitu ya, cari kayak rebutan di bahasa Kristen kan rebutan domba gitu ya, rebutan umat gitu. Nah tapi persoalannya sebenarnya yang paling penting adalah bukan ya, daripada kambing kan. Nanti kalau kambing itu dihakimi soalnya kalau di narasi di Matius itu. Nah itu menarik teman-teman, karena seringkali kita stop di dia pindah atau tidak pindahnya, tapi dia hidupnya berubah nggak? Setelah dia jadi Muslim, mau dari agama manapun, hidupnya lebih baik nggak? Hidupnya betul-betul lebih berserah kepada Allah nggak? Contohnya, setelah dia menjadi Kristen, hidupnya betul-betul menjadi karakter seorang murid nggak? Seorang murid Isa Al-Masih atau seorang murid Yesus Kristus, itu kan di situ poinnya sebenarnya. Di situ letak yang paling penting untuk direspon. Kalau hanya sekedar pindah kan banyak banget kasusnya kan. Sebentar dia pindah jadi Islam, dapat duit, baru pindah lagi jadi Kristen, dapat duit, pindah lagi jadi Islam, dapat proyek. Nah, ini banyak gitu ya, Bang. Betul, kalau kita mempermainkan bisa kan. Contohnya mungkin Rahmat udah sedikit bukan kafir tapi udah sedikit masih dengan Alkitab, bisa aja ngaku-ngaku jadi Kristen gitu. Nanti di gereja testimoni. Saya aja mungkin bisa ya.
Saya tiba-tiba Jadi jumpain itu Muslim siapa itu dasar. yang di Mall of Center contoh saya jumpain, oh saya jadi Islam gitu, saya Oh. tiba-tiba ya tinggal pakai peci kan. Bisa, Sudah banyak ada yang gitu, pecinya banyak toh, Bang? kasusnya gitu, tapi paling penting Hah? Gimana, Mat? Enggak. Pecinya oh banyak ya. Lanjut Tadi aja. langsung pakai peci ya. Iya. Nah, harusnya kan di situ persoalannya. Gimana kita membina umat? Itu persoalan yang paling penting. Gimana kita menjadikan orang-orang apapun latar belakangnya ketika dia mau belajar, contohnya belajar Alkitab, belajar Al-Qur'an, dia betul-betul menjadikannya sebagai pedoman hidupnya yang betul-betul mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bisa nggak itu terjadi? Daripada persoalan dia pindah atau tidak pindah. Nah, memang, tapi ada satu hal yang harus kita sadari, Mat, bahwa secara sosiologis masyarakat kita kan sangat kental. Saya tadi ngomong di awal. Iya. Contohnya sosiologis masyarakat Aceh dengan spesifiknya. Nanti Padang kita bahas nanti ya, topik yang berikutnya. Aceh contohnya dengan pemahaman bahwa Aceh itu adalah Islam contohnya. Saya bersyukur, saya sebagai orang Batak, ya Serambi Mekah. Saya sebagai orang Batak, saya bersyukur dulu memang Batak itu Kristen, tapi sekarang kan itu udah luntur ya. Itu udah luntur bahwa pemahaman itu tidak terlalu begitu lagi. Sangat banyak orang-orang Batak yang dengan marga yang sangat jelas bangga dengan kebatakannya, tapi juga bukan beragama Kristen ataupun Katolik. Dia beragama Islam banyak gitu. Dan saya punya banyak teman-teman, mungkin yang di Instagram ini juga mungkin ada gitu. Nah, identitas kebatakan dan kekristenan harusnya, atau kesukuan dan kekristenan harusnya itu nggak jadi bentrok dan nggak harus yang dipersoalkan. Nah, saya bisa sekaligus jadi Batak, saya sekaligus jadi Kristen, dan mungkin bisa nggak Aceh juga sekaligus jadi Kristen. Nah, ini kan jadi persoalan sosiologis yang sangat mendalam kira-kira gitu. Nah, ini hal-hal yang memang menarik ya sebagai peacemaker, kira-kira kita menanggapinya gimana sih gitu. Itu yang jadi poin sebenarnya. Nah, ketika kita belajar menerima diri itu ya, kalau kita sadar siapa kita dan bagaimana kita kepada Tuhan kita, bagaimana kita kepada sesama kita dan kepada diri kita sendiri, saya pikir pasti clear ya, selesai ya. Dan tidak akan ada perasaan. Saya jujur, kalau ada orang yang contohnya artis-artis ya kan, kalau artis jadi Muslim kan langsung booming itu ya. Iya. Gitu, langsung booming. Memang kalau jadi Kristen, nah ini teman-teman juga, memang kalau jadi Kristen memang banyak kan ditutupin sih. Karena resikonya lebih banyak. Tadi ya, kalau cut saya lupa namanya. Di Medan itu bisa ditutupin. Cut Fitri, oke, Cut Fitri itu bisa ditutupin kasusnya, mungkin nggak akan booming. Gitu. Tidak akan jadi banyak persoalan, tapi karena terbuka ke umum dan keluarganya datang, akhirnya jadi banyak persoalan. Tapi sebenarnya begini, Mat, kira-kira terbuka sudah seberapa jauh nggak literasi kita ya sebagai umat beragama, umat beriman untuk terbuka dengan keberagaman, untuk terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan. Kita kan nggak tahu ya, di setiap perjumpaan kita pasti banyak yang bukan yang lama itu buruk, tapi mungkin di perjumpaan kita dengan yang lama kurang membangun kita contohnya, dan akhirnya kita berjumpa dengan yang baru, gitu ya. Saya pikir relasi berteman pun gitu ya. Ada orang yang dulunya berteman dengan sekelompok temannya, dengan gaya hidupnya itu, tiba-tiba dia punya relasi dengan kelompok lain, akhirnya dia kayaknya saya lebih baik begini cara hidup saya. Ini nggak bicara agama. Kan itu juga namanya kan enlightenment ya, itu kan namanya pencerahan juga kan, dia mengalami pencerahan. Kita nggak bicara lebih positif atau lebih negatif masalah yang lain, tapi kan dia akhirnya mengalami bahwa di sini aku lebih bertumbuh, di sini aku lebih hidup, di sini aku lebih menjadi manusia contohnya, daripada kelompok yang lama. Bukan soal kelompoknya yang lama itu selalu salah, tapi mungkin karakter diri dia menemukan sesuatu secara pribadi yang kita nggak tahu, apalagi masalah bicara tentang Tuhan. Kalau sudah bicara hidayah, ya siapa yang bisa evaluasi? Ya, kita nggak bisa ngatur orang ya. Iya, kalau contohnya keluarga saya lah contohnya, tiba-tiba ngomong kepada saya dapat hidayah jadi Muslim, saya mau bilang apa? Hidayah kan?
Tapi kalau dia bertanya kepada saya, kekristenan itu gimana sih? Saya masih ragu dengan ini. Saya kan jelaskan, kekristenan itu begini. Itu kan. Itu tugas saya sebagai seorang yang sudah kecebur di dunia teologi contohnya. Itu tugas saya akan jelaskan, gitu kan. Saya akan jelaskan. Tapi kalau dia berkata kepada saya dapat hidayah, saya sudah jadi muslim, saya mau bilang apa? Karena itu sudah bicara hidayah, gitu. Tapi kalau ditanya, oh saya masih ragu tentang kekristenan dalam hal ini. Saya punya kewajiban untuk menjelaskan. Demikian juga saya pikir Rahmat dan teman-teman muslim lainnya kan. Di situ posisi kita. Tapi ketika satu orang itu sudah ngambil keputusan, ya menghargai saya pikir jadi salah satu poin yang penting sih. Gimana, Mat? Iya Bang, sepakat sih memang. Kalau tadi yang saya sempat sampaikan juga kan memang kalau kita lihat teks atau mungkin beberapa sejarah juga ada banyak sejarah-sejarah perjumpaan yang positif, yang tidak masalah berganti agama segala macam. Tapi memang tadi fakta sosiologis yang terjadi di masyarakat Indonesia memang cukup unik sih Bang. Kita harus melihat itu juga. Tapi menurut saya adalah bahwa tadi kan sempat bertanya juga tentang seberapa besar atau seberapa terbuka sebenarnya literasi kita. Nah, di sini ya ini mungkin menurut saya yang menjadi tantangan ke dalam juga tantangan teman-teman muslim juga, literasi kita dalam memaknai keberislaman kita dan memaknai keberagamaan kita, bahwa apakah agama itu kemudian hanya sebatas legal formal, oke, saya berislam, KTP saya Islam segala macam, tapi pada kenyataannya kita juga tidak menghidupi nilai-nilai keislaman itu kan. Nah, ketika kemudian agama kita itu hanya sebatas ya tadi formalitas, KTP segala macam, yaitu tadi tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian dalam kita beragama. Padahal kan substansi agama tadi, substansi agama itu harusnya membawa ketenangan, dan kalau saya pribadi agama itu kan ya perjalanan panjang. Jadi kita belajar terus, meningkatkan literasi, meningkatkan pengetahuan kita, pemaknaan kita tentang agama itu apa, mengapa kita harus beragama misalnya, dan seterusnya. Nah, itu yang penting. Dan sejauh ini saya melihat ya tentu tetap ada upaya-upaya ke arah sana, tapi memang literasi tentang hal itu memang belum banyak digaungkan. Ya, kalau saya boleh jujur memang belum banyak digaungkan, sehingga memang kalau kita lihat ya sering terjadi kan ya yang Cut Fitri, kemudian kasus yang Padang kemarin juga, Alkitab bahasa Minang misalnya, dan ada beberapa kasus-kasus, banyak kasus-kasus lainnya juga, dan itu menjadi PR teman-teman muslim juga menurut saya, dan PR kita bersama, bagaimana kemudian tadi membangun literasi keberagaman kita, bahwa beragama itu sebenarnya apa sih, apa yang kita inginkan dari kita beragama. Seringkali kan kita tidak bertanya seperti itu, karena mungkin agama yang kita yakini itu sudah taken for granted, kita sudah terima dari nenek moyang kita segala macam, sehingga kita tidak merefleksikan kembali sebenarnya agama yang kita jalani ini apa, mau bagaimana, dan seterusnya. Nah, kalau kita menyelami itu menurut saya ya tidak masalah lagi. Dan ketika kita melihat bahwa seorang yang beragama Kristiani, Hindu, Buddha, dan seterusnya itu juga mengajarkan kebaikan-kebaikan kan. Nah, ketika kita melihat itu ya udah selesai di situ, bahwa kita sama-sama berjalan pada nilai-nilai kebaikan. Tentu ada perbedaan-perbedaan, kita tidak bisa menafikan itu. Tapi pada dasarnya kita sama-sama kalau bahasa Qur'annya itu berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi kita semua ini, entah itu Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya, itu ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita berlomba-lomba dalam yaitu menampilkan kedamaian bagi sesama dan seterusnya. Hal-hal yang semacam ini menurut saya yang jarang kita refleksikan, dan mungkin juga jarang dibahas di pengajian-pengajian juga mungkin yang jadi pengajian-pengajian di masjid itu juga jarang menyentuh hal-hal semacam ini. Ya, kemarin Kang Reza kalau mungkin masih ada Kang Reza di sini, kemarin sempat kan dibahas juga di seminar webinar ya itulah yang YPC kemarin, itu kan dia juga mencoba diskusi ya.
diskusi itu juga Kang Reza mencoba membawa nilai-nilai perdamaian di mimbar agama, dan menurut saya juga menjadi apa ya? Ya, kita semua yang sudah paham ini kita juga bisa lah untuk melakukan itu. Itu sih Bang kalau saya lihat, bahwa jadi lebih ke spirit agama itu sendiri sebenarnya apa. Jadi ini yang seringkali kita tidak bertanya, dan ya tadi karena mungkin agama dianggap sakral, kita tidak boleh mengkritik agama itu tidak boleh, padahal dalam teori, dalam filsafat itu kan ketika sesuatu itu dikritik terus-menerus dan kemudian kita bisa memaknai lebih jauh, itu akan lebih kokoh lagi kan daripada Betul, agama atau satu teori, satu pemahaman kebal kritik itu justru akan lemah sekali, akan tidak bisa berkembang. Jadi ketika dikritik terus, tentunya akan menjadi lebih jauh lagi. Dan karenanya menurut saya Islam pun ketika misalkan ada teman-teman dari luar Islam misalnya mengkritik Islam, itu justru untuk meningkatkan lagi literasi kita tentang Islam itu kan. Nah itu mungkin yang juga jarang dipahami. Kalau orang mengkritik Islam itu berarti benci Islam, padahal kan kritik dan caci maki itu beda sebenarnya. Jadi kritik itu tentu ya itu ya mendekatkan gitu Bang. Iya. Betul itu yang sulit masih kita kita bedakan ya, antara kritik dan caci maki itu agak sulit, apalagi di dunia media sosial sekarang. Tapi gini, Mas, kira-kira setuju nggak kalau saya bilang, dan tokoh-tokoh banyak ngomong gini, bahwa agama itu harusnya bukan taken for granted seperti yang tadi Rahmat bilang, tapi agama itu harusnya kan pilihan setiap insan pribadi manusia masing-masing, dan agama itu kan perjumpaan kan. Dan ketika dia berjumpa dengan sesuatu yang baru, harusnya secara haknya dia berhak dong untuk menentukan nafsunya sendiri. Dan apakah persaudaraan kita harus hilang gara-gara perbedaan perjumpaan agama itu gitu? Ini kan yang jadi beda gitu, yang jadi permasalahannya sekarang kan. Kalau sudah beda, contohnya kalau keluarga Batak Kristen mungkin ada anaknya yang jadi Islam, mungkin bisa langsung marah itu satu kampung gitu ya. Itu apa? Meskipun sekarang sudah lebih cair ya, karena di kota-kota besar sekarang sudah lebih cair. Saya baru tahun lalu keluarga kami datang semua itu menikahkan di Jogja, menikahkan anaknya yang menikah secara Muslim, yang dari Katolik atau dari Kristen saya lupa. Tapi ya kita datang satu keluarga, kita bikin acara adat singkat gitu, karena memang acaranya adat Jawa gitu. Tapi ya kita datang, kita menghargai karena sekarang sudah lebih apa sih? Saya tidak tahu kalau di kelompok-kelompok yang lain. Di beberapa tempat sudah lebih cair karena memang perjumpaan itu sudah dianggap menjadi suatu hal yang oke, kita ada perbedaan dalam hal itu, tapi hubungan darah ya tetap harus terjalin gitu. Nah menariknya kan kalau di beberapa suku ya itu jadi keistimewaan masing-masing. Saya nggak mau kritik, tapi itu jadi menarik di tengah-tengah kebinekaan kita. Ketika ada 1-2 suku di Indonesia kan itu justru seakan-akan dibuang ya kalau udah berbeda gitu ya. Udah berbeda pandangan, berbeda agama, tidak bisa dianggap sudah tidak dari sukunya lain. Nah, itu juga jadi memang tantangan kita sih, tantangan dari kebinekaan. Secara keberagaman itu keberagaman suku, ya kita harus hargai. Tetapi ketika itu jadi realitas umum, waduh itu berat banget memang, berat banget. Karena yang membicarakan bukan hanya orang satu suku itu saja, tapi yang membicarakan itu kan se-Nusantara, dan itu bisa jadi contoh-contoh buruk gitu yang akhirnya digunakan terus-menerus, dan mungkin saja yang nggak berharap bisa jadi legitimasi kekerasan kan. Iya. Nah gimana kira-kira? Agama itu pilihan. Kalau saya sih masih sampai sekarang saya masih di sana, bahwa saya meyakini agama itu pilihan, dan saya jadi Kristen itu umur 20 tahun bukan umur 0. Bukan taat baik. Iya. Iya, sepakat Bang. Agama itu memang ya pilihan, bukan bawaan kita. Yang bawaan kita itu kan ya fisik ini, kita dilahirkan dari suku apa, orang tua dari mana, kemudian bagaimana bentuk fisik laki-laki, gender kita. Nah, itu kan yang memang ya kita nggak bisa memilih, nggak bisa ubah ya. Di alam sana, alam sebelum
diciptakan kita nggak bisa memilih mau jadi apa. Kalau kita bisa memilih, mungkin kita mau memilih jadi dia anak konglomerat, misalnya orang kaya segala macam, tapi kita nggak bisa memilih itu. Tapi agama itu kan memang pilihan yang kita pilih setelah kita balik, setelah kita bisa berpikir. Dan dalam Islam sendiri kan juga demikian. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya, karena di dalam Islam itu kan ada hukum-hukumnya, Bang. Jadi ada hukum-hukum, kemudian ada aturan-aturan yang rigid segala macam. Nah, kewajiban-kewajiban hukum fikih itu. Nah, hukum-hukum fikih, kewajiban segala macam itu kan tidak dibebankan kepada anak yang masih kecil, anak yang belum bisa berpikir, belum bisa menggunakan akalnya. Nah, di sini kan kita bisa mengetahui bahwa memang agama itu ya pilihan sesuai dengan akal kita, akal sehat kita, dan itu beban keberagaman itu baru diberikan kepada kita ketika kita sudah bisa, kalau bahasa agamanya itu tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sudah bisa menggunakan akal kita, kita membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Maka disitulah kemudian kita perlu merefleksikan keberagaman kita. Disitulah kemudian kita wajib sholat, puasa, segala macam, seterusnya aturan-aturan itu tadi. Jadi itu agama itu memang pilihan kita dalam hidup kita. Dan kalau misalkan di dalam perjalanannya nanti kita menemukan bahwa ada pilihan lain selain agama yang sudah kita yakini, itu ya itu hal yang asasi, yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Itu silahkan saja. Kalau misalkan kita dalam perjalanan hidup kita pun juga dalam perjalanan hidup kita sudah mantap dengan apa yang kita imani, yang kita yakini, ya itu adalah pilihan hidup kita juga kan. Jadi itu tadi, Bang, pilihan-pilihan yang kita lakukan itu ya harus berdasarkan pilihan kita sendiri, bukan mungkin karena keterpaksaan atau mungkin karena nikah beda agama kemudian disyaratkan segala macam. Walaupun saya pun juga tidak bisa menjudge itu, ya itu juga pilihan, sebenarnya itu pilihan mereka juga ketika kemudian mereka pindah agama karena mau nikah atau takut segala macam, ya itu juga bagian dari pilihan kan. Tapi menurut saya itu bukan pilihan yang rasional atau pilihan yang harus kita jalankan sebagai seorang peacemaker, Bang. Itu sih ya itu. Tapi gimana, jadi Bang, ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa lihat, harusnya kalau kita bisa saling menghargai, masalah pindah agama nggak akan menjadi persoalan yang utama ya. Karena kita bisa melihat itu sebagai haknya sebagai insan manusia. Dan secara khusus di negara kita kan menjamin hak itu kan. Hak itu kan bukan diberikan kepada komunal. Bukan diberikan kepada komunal, tapi diberikan kepada setiap masyarakat Indonesia. Jadi secara individu. Jadi hak untuk menentukan agama dan kepercayaannya itu adalah hak pribadi. Gitu. Sehingga sebenarnya secara komunal, kalaupun kita tidak suka, harusnya tidak bisa melarang. Justru ya yang bisa kita lakukan adalah karena itu adalah haknya dalam menghargai. Dan secara pribadi saya masih terus percaya bahwa dan mendoakan, contohnya kalau ada kawan-kawan yang dulunya Kristen, seperti sang legenda YouTube Deddy Corbuzier, contohnya, dulu Katolik dia, itu ya dia bisa menjalankan dan akhirnya bisa semakin lebih baik lagi ketika dia memilih pilihan itu, gitu kan. Demikian juga kita bisa melihat itu. Dan ya saya pikir kalau kita juga sebagai peacemaker, kita harus berdoa juga sebagai Cut Fitri tadi namanya yang di Medan ya. Cut Fitri juga bisa menjalankan kehidupannya dengan pilihannya saat ini dan bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, boleh semakin mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamanya. Saya pikir finalisasi agama dan kekristenan kan di sana kan, gitu. Jadi puncak perintah yang paling utama itu kan di situ, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mengasihi Tuhan dengan segala dengan seluruh kapasitas hidup kita, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Wah, ini final banget, Bro. Kalau sudah seperti diri sendiri, ya sudah. Ya bagaimana saya? Kalau saya menentukan pilihan sesuatu, saya butuh dihargai, dan demikian juga saya harus menghargai orang lain. Dan di setiap pilihan-pilihannya itu, wah ini sangat sangat powerful. Walaupun
sebagai saudara kita bisa berkomunikasi. Kalau saya mengenal contohnya Cut Fitri tadi, ya kita bisa berkomunikasi, nanya, Cut Fitri tadi ya, kita bisa nanya kira-kira bagaimana pengalaman dia sehingga dia bisa menjadi Kristen contohnya. Sehingga itu sangat personal pilihan dia, dan kita menghargai pilihan-pilihan personal itu. Demikian juga saya menghargai pilihan-pilihan Deddy Corbuzier. Gitu, dan saya tetap subscriber dari Corbuzier, saya tidak unsubscribe gara-gara dia pindah agama. Tetap nonton video dia, tetap nonton video dia karena beberapa video dia menurut saya menarik dan saya penting juga untuk menonton supaya saya kacamata pemikiran di dunia YouTube kan gitu. Di situ sih gitu. Oke, kita mungkin beralih sedikit ya. Ada satu lagi topiknya mungkin agak-agak mirip dengan yang kita bahas sekarang, tapi ini lebih ke literasi sih. Bulan lalu ya, atau masih awal-awal Juni ya, masalah tentang terjemahan kitab suci. Ya, persoalan kemarin ada juga diskusi sih, saya ada catat berhal dalam diskusi itu, tapi intinya gini, secara sosiologis kita sebut aja lah ya, karena ini kasus adat Minang yang berkata bahwa Minangkabau itu sama dengan Islam. Jadi kalau bukan Islam, itu bukan Minangkabau. Itu secara sosiologis yang sangat dipegang erat. Walaupun secara fakta, banyak tokoh, jadi Padang itu bukan murni Islam juga, tapi banyak tokoh-tokoh Padang atau Minangkabau yang justru beragama lain. Contohnya adiknya Buya Hamka itu pendeta Kristen. Adik Buya Hamka. Gitu ya. Iya, adik Buya Hamka itu pendeta Kristen. Adik Agus Salim saya rasa juga sama gitu ya, dan itu tokoh-tokoh besar kan, tokoh-tokoh besar, meskipun akhirnya karena kesepakatan adat itu dianggap tidak lagi Minang, itu persoalan sosiologis, tetapi sebenarnya orang Minang yang Kristen ya ada, gitu, dan saya nggak mau bilang jumlahnya, saya nggak tahu karena saya nggak ada riset itu, ada, nah kalau ada, harusnya dia punya hak juga untuk punya kitab suci dari bahasanya sendiri. Nah, preposisi saya di situ saja sih. Pandangan saya di situ, harusnya dia punya hak di situ. Belum lagi secara literasi akademik, kan bagus toh kalau kitab suci itu ada di bahasa-bahasa yang banyak itu sehingga kita bisa lebih mengetahuinya. Terus terang bro, bahasa Indonesia itu kan karena bahasa kesepakatan kan sangat terbatas kan. Yeah. Saya kadang-kadang kalau baca terjemahan, kalau saya sudah puyeng melihat bahasa Yunani itu yang muter-muter nggak jelas di otak saya kadang-kadang baca bahasa Toba untuk memahami 1-2 ayat gitu loh. Karena bahasa daerah itu karena sudah lebih tua, lebih kaya sebenarnya. Gitu. Itu lebih kaya. Itu secara akademis sih. Sangat penting kita banyak menemukan bahasa. Selain kita harus tahu bahasa aslinya ya. Kawan-kawan Kristen ingat, harus tahu bahasa aslinya. Harus pelajari sedikit-sedikit, jangan sampai nggak tahu gitu ya. Walaupun ya itu sih gitu. Harus tahu sedikit-sedikit, tapi juga kekayaan bahasa itu juga saya pikir sangat membantu kita untuk bisa dekat dengan kitab suci dan dekat dengan Tuhan. Karena bagi orang Kristen untuk bisa menjangkau Tuhan itu ya kitab suci, nggak ada lagi caranya, gitu ya. Untuk bisa menjangkau kitab suci ya dengan juga tradisi-tradisi yang lain juga ada pemahaman demikian. Tapi salah satu tradisi yang paling dekat dengan bisa menjangkau atau mengetahui apa yang Tuhan mau ya kitab suci. Ya. Karena kita nggak bisa komunikasi langsung seperti Musa lagi sekarang kan kepada Tuhan langsung. Maksudnya yang dapat kitab langsung gitu. Kitab suci sudah ada dan kitab suci sudah cukup untuk kita untuk mengetahui apa-apa yang penting yang untuk kita manusia contohnya gitu. Dan ketika kitab suci diterjemahkan, ya itu bisa jadi peluang-peluang yang baik untuk setiap orang-orang dalam suku-suku itu bisa memahami. Nenek saya contohnya sama mama saya, kalau baca Alkitab bahasa Indonesia banyak nggak ngertinya. Walaupun mama saya masih tahu bahasa Indonesia. Tapi kalau sudah pakai baca bahasa Batak, wah itu mereka sudah kayak pendeta pendeta besar itu, pasih itu bicarakan. Itu sih gitu. Gimana bacaannya Rahmat tentang kondisi yang kemarin sempat ramai itu? Iya Bang, memang cukup ramai juga sih kemarin Bang, dan beberapa teman-teman saya yang Padang juga ada yang unjuk suara juga, bersuara juga. Pertama memang kembali lagi itu tantangan literasi kita juga Bang, pertama dalam konteks
Berarti dalam konteks ini kan teman-teman di Padang sana, dan memang di satu sisi ada keunikan mungkin ya, apa, cara-cara pikir atau semboyan-semboyan falsafah. Orang-orang Padang kan punya falsafah, misalnya adat, misalnya di syara-syara, misalnya di adat, Hmm. kitabullah, dan itu segala macam. Tapi kembali lagi kalau kita lihat tadi Bang Islan juga sudah menyebutkan bahwa secara uh, sosiologis atau secara apa, realnya di lapangan juga tidak, juga ada orang-orang dari suku Minangkabau, suku Padang yang beragama selain Islam. Nah, dalam konteks inilah kemudian saya melihat bahwa tidak masalah sebenarnya ketika kitab suci itu diterjemahkan ke dalam bahasa Padang, karena kembali pertama tidak ada eksklusivitas di situ sebenarnya, karena ada. Nah itu tadi, Mat. Tadi putusnya itu adalah gimana menurut pandanganmu tentang penerjemahan kitab suci itu? Iya, sebenarnya kalau penerjemahan kitab suci sendiri kan ya itu nggak cuma di Alkitab saja ya Bang. Kebutuhan akan penerjemahan kitab suci itu ya semua kitab suci yang punya umat yang di luar bahasa natif dari bahasa kitab suci itu pasti akan mempunyai kebutuhan itu, dan Islam pun juga demikian. Di Al-Quran itu kan juga walaupun secara liturgi atau secara tata ibadah, dalam ibadah-ibadah yang langsung kita masih menggunakan bahasa Arab, tapi memang kebutuhan kebutuhan penerjemahan itu juga hal yang tidak bisa diabaikan. Karena tanpa penerjemahan kita nggak bisa memahami lebih jauh kan mana kitab suci itu sebagai apa segala macam. Hanya memang tadi dalam konteks yang tadi sempat dibicarakan juga, memang di satu sisi yang menurut saya itu dinamika yang ketika kita berbicara di konteks Padang ya Bang, itu memang dinamika teman-teman di Padang sana dalam konteks melihat others atau melihat orang yang berbeda, sanglian tadi kan, dimana mungkin sebagian besar dari teman-teman Minang itu memang uh, orang Muslim, sehingga punya semangat bahwa yang Minang itulah yang Muslim, sedangkan yang tidak Minang itu bukan Muslim. Itu dinamika yang cukup panjang juga menurut saya pembahasannya. Tapi poin saya adalah bahwa bahwa ini merupakan apa ya? Di satu sisi mungkin ada hikmahnya juga Bang, kasus yang kemarin tadi. Jadi menyadarkan semua pihak juga kan, menyadarkan kita juga, kemudian teman-teman Padang yang lainnya juga kemudian akhirnya uh, coba bersuara juga kan, coba speak up juga, sehingga literasi kan juga bisa lebih lebih maju lagi. Ketika kemarin ada kasus itu kan akhirnya kemudian dibicarakan lagi, yang selama ini sudah tidak pernah dibicarakan lagi, seolah-olah sudah diterima keputusan bahwa Minang itu pasti Muslim dan tidak ada ruang segala macam. Nah, karena ada insiden kemarin itu juga membuka kotak Pandora lah bahasa mungkin. Jadi diperbincangkan kembali, kemudian dibahas kembali. Dan kalau kita bicara orang Minang juga sebenarnya kan banyak orang-orang besar dari Minang yang cukup terbuka, seperti Buya Syafi'i, Prof. Azumardi Azra, Buya Hamka, itu orang-orang besar yang juga pemikirannya terbuka juga, progresif gitu kan. Jadi kita juga tidak bisa kemudian menjudge atau menghakimi, oh itu orangnya eksklusif segala macam, enggak juga. Hanya itu tadi literasinya tadi, dan saya bersyukur juga kemarin itu sempat uh, ter, ter, terangkat di media lagi sehingga kita bisa mendiskusinya kembali. Kuncinya kan di situ, ketika kita mau berdiskusi, teman-teman di Minang juga mau berdiskusi, teman-teman di luar suku Minang juga mau mendengarkan aspirasi dari teman-teman Minang juga, di situ kemudian ada dialektika. Tapi kalau dalam konteks penerjemahannya sendiri, ya saya sepakat dengan penerjemahan, dan dalam bahasa apapun, dalam pendekatan apapun, kitab suci bisa diterjemahkan, dan itulah kan membumikan kitab suci kan di situ. Jadi bahasa kitab suci yang melangit itu bisa dibumikan dengan penerjemahan itu, dan pada akhirnya kita bisa memaknai bahwa memang Quran atau kitab suci itu sebagai petunjuk.
ketika kita paham apa maksudnya kan. Ketika kita hanya baca tapi tidak paham maksudnya, ya berarti kitab suci itu tidak bisa menjadi petunjuk bagi kita. Kita baca dan kita paham, barulah kemudian kitab suci itu bisa jadi petunjuk kan. Jadi kalau dalam konteks penerjemahannya secara umum tidak ada masalah saya bang. Apa namanya, kitab suci apapun itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Bahkan kalau mau disentil sedikit kan, sebelum kitab suci Al-Quran yang berbahasa Arab itu sudah ada Alkitab yang berbahasa Arab yang datang Ya, terlebih betul, betul. dahulu. Ya, itu kembali ke fenomena bahasa ya, bahwa ketika bahasa berkaitan budaya, berkaitan dengan kemanusiaan juga, jadi tidak berkaitan dengan agama tertentu. Walaupun mungkin juga bisa dihubungkan dengan komunitas agama juga. Arab misalnya juga ada komunitas Yahudi, Kristen, Islam. Tapi itu kan berbagi ruang-ruang budaya yang sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, harapannya ini kalau saya pribadi memang pada akhirnya ya silahkan saja, misalnya ada ada Alkitab berbahasa apapun, bahasa Aceh mungkin atau bahasa Minang, karena itu berbagi ruang-ruang budaya tadi kan, karena bahasa itu juga bagian dari fenomena kebudayaan. Itu sih kalau Ya, tanggapan dari saya bang, kalau dalam menarik. konteks secara umum. Dan secara spesifik mungkin kasus kasus yang kemarin sempat viral juga seperti itu. Menarik justru ya, kalau kita bisa berpikiran lebih luas, justru kasus ini bisa kita pandang sebagai sebuah peluang untuk memunculkan kembali literasi itu ya, munculkan kembali Iya dialog bang. itu ya. Dan ya memang dengan adanya kasus kadang-kadang apa ya, ruang zona aman itu mulai kembali diungkit gitu ya. Mulai kita kembali di apa ya, dipaksa untuk mikir tentang realitas yang lebih jauh dari situ gitu ya. Wah, ini menarik banget memang, Bro. Nah, tapi ngomong-ngomong dengan apa ya, saya agak lupa apa yang di apa Minang, falsafah Minang itu kan sarak apa ada, tapi tentang kitabullah itu ya. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong tentang kitabullah, Bro. Kalau sejauh pemahaman saya ini kan pernah ngantri tanpa ijazah ya di Universitas Kalijaga kan. Gila. Jadi ngomong-ngomong kitabullah itu kan kitabnya Allah gitu ya. Itu jamak ya, kitabullah itu jamak ya. Eh, Tunggal sih bang, Dan juga tapi bisa dimaknai jamak. tunggal tapi bisa di mana. Tapi kan kalau juga bisa tentang kitab Allah itu, kalau kita masuk ke rukun iman, Ya, eh, iman kepada kitab, berimannya kan bukan kepada satu kitab kan, tapi kepada kitab-kitab kan. Dan di sana disebutkan selain Al-Quran ada Taurat, Zabur, dan Injil gitu ya. Dan apa bagaimana sebenarnya pemahaman kalau kita berpegangan terhadap pemahaman ini, harusnya terjemahan kitab suci Injil dengan atau Alkitab itu terhadap bahasa-bahasa daerah lain harusnya kan nggak terlalu jadi ada masalah ya gitu ya. Nah, gimana kira-kira pemahaman terhadap rukun iman yang satu ini, Bro? Di kalangan kawan-kawan Muslim melihat beriman kepada kitab-kitab itu. ya bang, memang ini juga jadi apa ya? Jadi pemaknaan baru sih bang. Jadi memang di dalam rukun iman itu salah satunya kan percaya kepada kitab-kitab suci Allah yang diturunkan kepada Daud, Musa, kemudian Isa dan Muhammad. Itu kitab-kitab yang dikodifikasi, yang ada wujudnya, walaupun nanti juga ada suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang dari Ibrahim apa segala macam yang tidak terkodifikasi atau tidak sampai kepada kita, itu banyak sekali dan itu cukup diimani Ya, ya, sebetulnya. Nah, yang menarik memang adalah 4 kitab ini. Jadi ya, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu kan jadi satu kesatuan kalau kita lihat di dalam rukun iman. Hanya memang ya, pemahaman umum di teman-teman Muslim pada akhirnya adalah ya udah cukup mengimani ketiga yang sebelumnya, udah tanpa tahu, eh, tanpa mau perlu belajar lagi atau mungkin apa yang terkandung di dalamnya segala macam, cukup beriman saja. Di satu sisi juga sudah ada pemahaman, bukan pemahaman, prasangka teologis bahwa 3 kitab yang sebelum ini ya, Taurat, Zabur, Injil yang ada sekarang ini itu sudah ditahrif atau dipalsukan atau diubah apa segala macam. Nah, dalam konteks itulah kemudian akhirnya ya kita mengimani yang
3 kitab sebelumnya, tapi itu cukup dipercaya saja di iman, tapi yang ada sekarang itu sudah kita nggak bisa percaya lagi karena sudah tidak orisinal segala macam. Yang kita percaya hanya Al-Quran. Itu yang banyak yang common sense yang ada di teman-teman Muslim, sehingga ketika kasus tadi itu terjadi lagi, yaitu tadi salah satu argumen teologisnya pasti ya itu kan sudah berubah, bukan yang seperti Nabi Isa kemarin yang Nabi Isa terima saat itu dan segala macam. Padahal kalau kita lihat lebih jauh, diskusi teologis yang lebih jauh, kita bisa melihat sebenarnya perubahan itu di mana, apakah di teksnya atau di interpretasinya atau di mana, itu lebih jauh lagi karena kita juga harus melihat sejarah. Tapi itu diskusi yang lebih jauh. Tapi menurut saya adalah tadi pemaknaan secara umum ya, kita mengimani Injil, Zabur, Taurat itu juga bagian dari keimanan yang integral, yang dimana kalau kita tidak mempercayai itu ya kita tidak beriman secara kafal. Saya tidak mau juga kemudian melegitimasi orang yang tidak percaya salah satunya itu jadi kafir, tapi ya tidak sempurna lah ya, tidak sempurna keimanannya, karena itu jelas di hadis Nabi yang cukup panjang itu salah satunya ya kamu beriman kepada kitabullah, kitab suci Allah, yang di dalam Al-Quran sendiri, ini bukan di hadis Nabi, di dalam Al-Quran sendiri itu sudah banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan percaya kepada kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab suci sebelummu, Taurat, Zabur, Injil. Jadi itu sudah banyak sekali di dalam Al-Quran berulang kali. Dan ya itu tadi, kalau saya pribadi ya justru dengan kita memahami kitab-kitab suci sebelumnya itu memperkaya pemahaman kita tentang Al-Quran lagi. Jadi sebenarnya kalau di kajian di kampus itu kan ada yang namanya interteks ya, kita membaca teks dengan menyandingkan dengan teks-teks yang lainnya. Dan ketika saya sebagai seorang Muslim yang juga mengimani Taurat, Zabur, Injil, ketika saya membaca Taurat, Zabur, Injil dengan lensa Qurani, justru ternyata menambah wawasan saya, karena dalam beberapa hal, misalnya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu ada banyak yang tidak dijelaskan secara spesifik. Misalnya, nah, saya buka Alkitab, saya temukan penjelasan yang lebih jauh yang justru dapat memperkaya keimanan saya. Jadi justru sebenarnya dengan adanya penerjemahan kitab suci itu juga memperkaya sebenarnya, kalau kita mau melihat dari sudut pandang itu, memperkaya wawasan kita juga. Hanya itu poinnya ya. Iya, kadang-kali kita sudah insecure Bang, jadi kita takut, khawatir karena tadi itu bukan bagian dari kitab suci yang saya imani lagi. Padahal itu juga bagian dari kitab suci yang harus kita imani. Taurat, Zabur, dan Injil tadi itu Bang. Ya. Karena kan memang itu ya, itu yang juga jadi banyak pembahasannya ya. Satu sisi itu ada dalam rukun iman, tapi satu sisi ada persoalan yang perlu didialogkan lebih lanjut tentang kata tahrif. Meskipun ini harusnya yang menjawab ini kawan-kawan Muslim sendiri, karena itu kan dituliskan di dalam atau banyak dibahas dan menjadi persoalan apa sih makna kata tahrif itu ya. Apakah itu bicara tentang pemaknaan, apakah itu bicara tentang konteks yang lain, apakah itu betul-betul kitabnya gimana, karena juga konteks pada saat abad ke-7, saya pikir Al-Quran juga proses turunnya ayat-ayat Al-Quran dengan Nabi Muhammad di sekitar abad ke-7 itu, kitab suci Alkitab juga belum meskipun sudah dikanonisasi, tapi kan belum menjadi buku yang komplit karena masalah teknologi kan. Setelah di teknologi percetakan itu atau cetak kertas itu baru muncul kan, baru akan banyak kitab-kitab itu kan. Dulunya kan memang selembar-selembaran dan lain sebagainya. Meskipun di prosesnya sudah dikanonisasi ya, di abad ketiga dan keempat gitu. Nah, memang ini persoalan yang panjang kawan-kawan yang mendengarkan live kita ini, ya ini dialog berikutnya ya, kita nggak akan bahas di sini. Nah, ada persoalan tadi supaya kawan-kawan Kristen juga bisa memahami bahwa ada persoalan ketika melihat kitab Allah itu tadi, bahwa di tengah-tengah rukun iman mempercayai, tapi juga ada hal yang harus didialogkan lebih jauh tentang bagaimana sih sebenarnya
mengimani itu karena sudah ada kepercayaan tentang tahrif tadi itu. Nah, ini persoalannya memang yang sangat yang bukan berat sebenarnya, tapi perlu duduk bersama untuk membicarakan, untuk melihatnya, sehingga sangat leluasa kita untuk bisa saling berbagi, karena sama seperti kisah itu kan juga sama seperti itu ya, teman. Kalau di Kristen kan PL itu ya, kalau teman-teman lihat Alkitab yang komplit itu kan ada biasanya dibagi dua, PL dan PB gitu ya, yaitu penamaan lah gitu. Ya PL itu sebenarnya kan tanah gitu ya, Taurat, Nebihim, Ketubim ya, yang sampai saat ini masih dipakai, sampai ya sama ayatnya dengan bahasa Ibrani-nya ya sama. Itu juga yang dipakai oleh orang Kristen untuk menerjemahkannya ke bahasa-bahasa yang lain, meskipun nanti kalau teman-teman lihat terjemahan bahasa Inggrisnya tanah itu versinya orang Yahudi pasti ada perbedaan karena ada perbedaan tafsir waktu penafsiran. Ada di penerjemahan kan ada penafsiran kata kan gitu. Karena apa boleh buat, harus tafsirkan kata itu untuk ke bahasa yang lebih tepat, sehingga kalau scholar atau peneliti ya harus mau melihat teks aslinya gitu, harus mau belajar melihat teks aslinya supaya tahu konteksnya, dan itu nggak masalah, sampai sekarang nggak masalah. Contohnya penafsiran tentang ayat-ayat Mesias di dalam PL, bagi orang Yahudi tentu itu bukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Bagi orang Kristen ya itu bicara tentang Mesias, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus sendiri. Sampai sekarang sampai sekarang belum ada kesepakatan sepakat. Kalau ada kesepakatan ya udah nggak ada Yahudi lagi kan, udah jadi satu ya. Maksudnya kalau percaya semua kan gitu, tapi ya sama, teksnya tetap dipakai gitu loh. Teksnya tetap dipakai, tetap sama-sama dipakai, sama-sama dibicarakan, sama-sama digunakan, meskipun pemahamannya terhadap teks itu berbeda. Nah, kalau kita bisa menggunakan Injil contohnya bersama-sama, wah itu menarik banget. Meskipun ini perlu nanti ya kawan-kawan kita semuanya bisa mendiskusikan lebih lanjut dan bisa membicarakan lebih luar biasa kalau kita bisa sama-sama menjadikan Injil contohnya jadi kitab suci bersama dengan penafsiran yang berbeda, ya monggo gitu. Nah, karena kan ada persoalan-persoalan, contohnya kalau debat-debat di debat-debat di Facebook, di YouTube itu kan beberapa debator itu kan ngutip ayat. Baik Islam Alkitab, baik Kristen ngutip Al-Quran. Nah, tapi ketika dia kutip, dia juga caci maki itu kitabnya. Itu kan aneh ya sebenarnya. Dikutip untuk membenarkan legitimasi pemikirannya, untuk pemikirannya supaya benar, tapi juga satu sisi yang lain dibilang itu nggak benar itu kitab sucinya. Itu kan aneh. Kalau nggak benar, saya nggak mau. Kalau itu nggak benar, kalau itu nggak benar, ya jangan kutip. Gitu. Nah, saya juga ngomong gitu kok ke teman-teman Kristen ya gitu. Kalau mau kalau bilang Al-Quran itu sama sekali nggak benar, ya jangan kutip dong. Gitu. Jadi ya fair aja kan gitu. Kalau kau bilang itu itu palsu dan lain sebagainya, ya jangan kutip. Gitu. Tapi kalau masih mau kutip, berarti kita masih. Tapi saya senang kalau ngutip ya. Tapi saya senang kalau teman-teman bisa ngutip gitu. Ketika dikutip, berarti kita ada dialog kan? Ada dialog. Nah, dilakukan di YPC, kawan-kawan yang bukan di YPC, mungkin itu yang kami lakukan. Kita bisa saling kutip ayat apapun itu, dan kita diskusikan sama-sama, karena kita tahu bahwa ayat itu diturunkan oleh Tuhan, ataupun ayat itu jadi kitab suci, ayat-ayat suci yang bukan untuk satu agama saja atau satu golongan saja, tapi itu bisa berbicara kepada semua orang, sehingga kita juga bisa memaknainya, meskipun ada ada hal-hal yang mungkin harus terus didialogkan. Contohnya ketika saya baca Al-Quran dengan terjemahan bahasa Indonesia, saya harus juga mengetahui keterbatasan bahasa Indonesia itu, dan ya kalau banyak yang sulit harus bertanya kepada Rahmat contohnya. Hal-hal itu supaya lebih bisa clear gitu, dan demikian juga kita bisa lakukan. Dan ketika kita saling baca, wah dialog akan sangat luar biasa. Nah, tapi kalau kalian baca kitab suci yang berbeda, harus sesuai maksudnya harus konsekuensinya adalah ya jangan ngomong bahwa kitab suci itu sudah nggak benar, sudah palsu dan lain sebagainya. Karena masa kita kutip untuk
artikel ilmiah aja kita nggak kutip, yang buku yang nggak kita yang kita anggap apa kan nggak valid kan gitu, atau penelitian yang nggak valid kan kita nggak kutip gitu, apalagi ini bicara tentang kitab suci. Di situ sih persoalan yang lebih jauh gitu bro. Selain nanti memang bicara keunikan Padang ya, tapi biarlah orang-orang sosiologis yang ngomong. Saya menantang teman-teman sosiolog di Win Sunan Kalijaga contohnya, ada Faiz dan kawan-kawan yang lain. Ayo dibahas ini sosiologi budaya dan agama ini dan kitab suci ini, bagaimana untuk bisa gimana? Kang Reza ada ngasih pendapat itu Bang di Oh iya, forum. ada. Saya nggak bisa baca, coba dibacakan Mat. Itu Kang Reza bersabda. Weh, bersabda. Kayaknya fenomena Minang Islam itu mirip dengan Sunda Islam. Ada pengaruh Oke. kultur budaya dan agama terhadap linguistik. Pemakaian bahasa lokal dalam agama menjadi klaim bahasa agamanya. Klaim atau pelarangan penggunaan kata Allah untuk umat Kristiani kan juga sempat viral atau kontroversi di Malaysia. Mungkin ada fenomena-fenomena lain yang mirip. Itu tadi ya Bang, fakta Betul. sosiologis tadi, fenomena sosiologis yang terjadi di beberapa daerah Sunda, Minang, di mana lagi ya? Itu Aceh mungkin juga. Jadi ada ya klaim. Memang di satu sisi tadi ketika Quran itu sudah diterjemahkan atau secara umum kitab suci sudah diterjemahkan kan memang itu fungsinya itu adalah untuk memudahkan kita belajar, memudahkan untuk kita memaknai kitab suci yang kita tidak bisa membaca kitab suci. Tetapi penerjemahan itu kan juga bukan kitab suci itu sendiri, tapi kan pemahaman. Sehingga ketika penerjemahan itu ya pasti ada celah, ada hal-hal yang kurang di situ. Sehingga kalau saya mengutip pendapatnya Pak Sahiron, sekarang jadi rektor Win Sunan Kalijaga itu ya, sebaik-baiknya penerjemahan Quran itu ya tetap jelek, karena tadi dalam beberapa hal ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang tidak bisa terwakili dalam bahasa lokal. Betul. Misalnya dalam satu bahasa Arab itu punya satu kata itu bisa punya makna yang beragam. Nah, ketika kemudian diterjemahkan ke bahasa lokal pasti akan memilih salah satu makna. Nah, di situ kemudian ada celah untuk terjadinya perbedaan makna yang terjadi kan, itu problem hermeneutis sebenarnya. Tapi memang di situ. Jadi terjemahan itu sendiri tidak sakral dan tidak kemudian menjadi kitab suci itu sendiri. Jadi Quran atau kitab suci itu satu entitas dan terjemah itu entitas lain. Jadi tidak bisa. Nah, yang mungkin yang terjadi saat ini atau mungkin yang terjadi di masyarakat, misalnya saya tidak mau menyebut sukunya apa, tapi yang terjadi di masyarakat mungkin adalah ketika kemudian memaknai bahwa terjemahan Quran itu juga adalah Al-Quran, sehingga itu suci, dan ketika diterjemahkan ya kita juga harus menghormati itu, tidak bisa kemudian dikritik, direvisi, tidak boleh, padahal itu adalah bagian dari interpretasi, bagian dari pemahaman. Sehingga harusnya tuh kalau kita clear di situ, maka kita juga akan clear melihat kitab suci yang lain ya. Ya silahkan saja Alkitab mau diterjemahkan ke dalam bahasa suku saya misalnya, atau kitab-kitab suci yang lain, karena apa ya, itu tadi adalah bagian dari interpretasi dan itu bukan entitas dari kitab suci itu sendiri, walaupun ya tentu nilai-nilai kitab suci terkandung dalam terjemahan itu kan, dan itu kan tentunya untuk mempermudah kita yang tidak bisa atau terbatas dengan bahasa aslinya. Jadi memang ya itu tadi tidak bisa dilepaskan memang memahami fenomena keagamaan itu dengan masyarakat, sosiologis, antropologis, dan segala macam itu memang saling berkaitan, karena ya agama itu kan untuk manusia, sehingga tidak bisa dilepaskan dari manusia itu sendiri. Kita harus melihat manusianya, termasuk juga keunikan di Sunda, di Minang, di Batak, di Toraja misalnya, kemudian
di daerah-daerah yang lain yang tentu juga punya keunikannya masing-masing. Nah, yang kita harapkan adalah teman-teman yang dari suku-suku yang ini kan tetap mempertahankan keunikan dari sukunya itu kan, tentu jangan kemudian melebur juga dengan yang lainnya sehingga tidak ada keunikannya. Tetap mempertahankan apa yang menjadi keunikan dari suku-suku tersebut, tetapi juga mau berdialog, mau terbuka berdiskusi dengan suku-suku yang lainnya kan, karena Ya. untuk memahami Bhinneka Tunggal Ika, kita beragam tapi tetap satu itu kan kita mau keluar ya, maksudnya kita mau berjumpa dengan suku-suku yang lain, kita mau berdialog, kita mau saling mengisi satu sama lain tanpa menghilangkan identitas kita sebagai Sunda, sebagai Minang dan segala macamnya. Sama satu lagi mungkin adalah hibriditas kita, kita sebagai manusia yang tidak tunggal identitas kan. Betul. Di saat yang sama saya sebagai seorang Muslim, tapi juga saya seorang Kalimantan, tapi juga saya seorang Bugis, saya juga seorang penikmat drakor, saya juga seorang Drakor. merantau di Jogja. Jadi kita punya banyak identitas, Bang. Jadi kita nggak bisa kemudian memisahkan itu kan. Oke, di satu sisi kita sama teman-teman Minang misalnya yang sudah convert, yang sudah tidak menjadi Muslim misalnya ya. Mungkin dalam agama kita udah nggak sama nih identitasnya, tapi kita masih sama-sama suku Minang, sama-sama dari Padang, sama-sama makan nasi, sama-sama makan rendang misalnya. Jadi kita punya identitas-identitas lain yang bisa direkatkan, alih-alih hanya mempertahankan yang sudah berbeda, karena yang berbeda ya memang nggak bisa disamakan. Kalau Gus Dur kan kayak gitu. Kalau pemikiran seperti itu kan harusnya apa ya? Kitab suci Injil atau terjemahan bahasa Minang itu kan harusnya memperkaya literasi di Minang harusnya ya. Harusnya ya dimanapun tuh harusnya memperkaya itu dan bisa dilihat. Tapi memang itu tadi ya, memang kita sedang terus berusaha, dan saya pikir saya sepakat dengan Rahmat tadi, tidak menyalahkan ini sebuah peluang untuk mendialogkan antara budaya dan agama dan keberagaman itu tadi. Ya, saya kira dengan keterbukaan media saat ini ya kita dipaksa tanda kutip ya untuk lebih cepat berproses dan mencoba untuk bisa mendialogkan hal-hal ini lebih jernih lagi, dan saya kira proses ini ya akan sangat menolong lah ya, akan sangat menolong, dan semoga akhirnya kita dapat satu hal-hal yang baik, dan mungkin nanti bisa ada Peacecamp di Padang itu ya, belum pernah terjadi. Ya, siap Bang, saya juga pengen ada cara di Padang, kita tunggu. Nah, itu tadi kita banyak diskusi tentang bagaimana pindah agama tadi di sesi yang pertama sebelum error ya. Kita bahas bagaimana bahwa itu sebenarnya kalau kita tempatkan sebagai haknya sebagai individu dan sebagai orang dewasa bisa menentukan pilihannya, tetapi pilihan itu pun harus punya konsekuensi. Kalau saya menentukan saya sebagai Kristen, konsekuensinya adalah berarti saya ya menjalankan apa yang menjadi prinsip-prinsip itu dengan baik. Jadi saya menjadi Kristen bukan untuk memburuk-burukan yang lain gitu contohnya. Terus seorang yang menjadi Kristen dari Islam bukan jadi Kristen untuk memburukkan agama Islam, demikian juga sebaliknya. Meskipun kalaupun ada orang-orang yang seperti itu, ya ini jadi tantangan kita. Saya kira tantangan para scholar, para akademis, para orang yang belajar teologi ataupun filsafat ataupun sosiologi, ya adalah orang-orang seperti itu. Kalau orang-orang seperti itu ada di lingkaran kita, ya tantangan kita untuk membawa dia kepada jalan yang benar, gitu ya, gitu kan. Jadi gimana arahnya, atau jangan-jangan kita malah orang yang senang dengan itu, gitu ya. Ya itu juga bisa jadi masalah, gitu ya. Di hati kita masih bicara tentang kesenangan bahwa ada orang yang menjelekkan yang lain sehingga kita bilang yes itu benar dan dia itu jadi bagian saya, akhirnya di kelompok saya. 3 tahun berikutnya dia pindah lagi ke yang semula, akhirnya dia pun stres. Itu yang terjadi kan di Jawa Barat. Tahu kan kisahnya kan? Ada satu orang yang sudah 3 kali pindah-pindah. Dan ya itu memperburuk suasana.
gitu ya. Nah, ya kayak ini kawan-kawan kita buka aja karena ini udah media sosial, tinggal teman-teman searching itu wes semuanya. Ya, ketemu. Nah, itu tadi kita bicara tentang tadi kitab suci yang diterjemahkan itu jadi memperkuat literasi kita. Tadi kita ngobrol juga tentang kitabullah itu ataupun kitab-kitab Allah itu tentang rukun iman tadi. Wah, kalau yang dijelaskan oleh Ustadz Rahmat tadi itu sangat clear saya pikir ya. Dan demikian memang tapi persoalannya gini bro, ketika itu dipaksa ke teman-teman Kristen agak ribet urusannya. Ya, ketemu Gantung berapa jauh pengalaman berinterfaith-nya. Karena karena perjumpaannya sudah 7 abad kan, dan kitab suci sudah final di abad ketiga, abad keempat, maksudnya penulisannya di abad pertama ya, semua penulisannya di abad pertama, tapi finalnya oleh gereja, tokoh-tokoh yang di sana itu di abad 3, abad keempat sudah final, meskipun masih sampai sekarang masih ada terus sempalan-sempalan ataupun apa yang selalu selalu itu pasti akan terjadi, dan itu juga dihargai ya, itu juga sangat dihargai, dan meskipun ada juga yang tetap menyesatkan dan lain sebagainya, tapi menghargai sebagai sebuah keberagaman. Dan ketika Quran datang di abad ke-7 dibawa risalah oleh Nabi Muhammad, ya agak sulit memang untuk mendekatkannya ke Alkitab dalam versi orang Kristen. Tapi sebenarnya bagi saya monggo kawan-kawan, kalau teman-teman bisa melihat narasi Nabi Muhammad di Injil, ayo nggak apa-apa, mari dikutip ayatnya, mari kita bicarakan sama-sama, mari kita dialogkan sama-sama. Wah, itu kan menarik banget ya, enak banget ya, secara akademis, secara sosiologis, kita bisa ngobrol di warung kopi, kita bisa obrolin dan lain sebagainya. Ayo, jangan saya kan pernah tantang gitu ya, dengan kawan-kawan ada pernah berapa kali ngobrol dengan saya, wah itu kan Bang di Injil kan ada tentang Nabi Muhammad. Oh, jangan tanya saya. Kan kamu bilang begitu, ayo kasih tahu ayatnya sekarang sama saya, terus kita diskusikan. Saya siap untuk berdiskusi. Tapi kalau kamu tanya saya nggak tahu. Gitu. Begitu kan? Bisa menemukan yang itu tentang Nabi Muhammad, contoh yang dari Alkitab, ayo kita diskusikan. Nah, itu kan menarik banget. Dan ini kan saya sedang bermisi nih, supaya kawan-kawan baca Alkitab gitu ya. Saya sudah baca Alkitab. Sudah ya. Nah, itu yang begitu-begitu kan, yang begitu-begitu yang perlu kita banyak bicarakan. Dan inilah yang menurut saya interfaith itu gitu. Interfaith itu yang harusnya dibicarakan dengan ruang-ruang yang sangat mendalam seperti ini, dan saya pikir kita sudahilah formalitas dialog. Ini maksud saya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan-kawan yang masih suka dengan formalitas-formalitas dialog. Yang biasanya ngomong, semua agama ngomong, hanya hal-hal baik yang diomongin, hanya hal-hal yang nggak diomongin, tapi dalam hati tetap, kamu kan berbeda. Kamu kan nggak jelas, kamu kan salah dan lain sebagainya, tanpa pernah membicarakan yang mana yang salah, yang mana yang nggak jelas, yang mana yang hal-hal itu. Dan saya pikir ya itulah yang maksud saya yang gitu ya, bukan formatnya yang saya maksud, tapi dialog formalitas yang seperti itu, yang datang dengan formalitas tanpa membicarakan. Dan dialog yang interfaith yang terbuka itu adalah ya kita mendialogkan. Seandainya pun kita tidak setuju sampai selesainya dialog, tidak pernah masalah. Dan kita sudah berdialog, dan kita sudah saling tukar pikiran, dan saya pikir itu sangat luar biasa, itu sangat memperkaya kita. Nah itu, ada respon nggak dari kawan-kawan yang lain ini tentang? Ya, saya kok nggak bisa lihat. Kalau ada yang merespon, masa nggak bisa lihat Bang? Saya udah beda handphone, beda lagi nih. Ini Riston dengan akun Sontiar 87. Karena udah jadi satu ya Bang. Karena udah dipersatukan oleh Tuhan. Apa yang sudah dipersatukan. Meskipun saya sepakat dengan Anifa di statusnya di Instagram baru-baru saja, Anifa bikin status bukan mempromosikan keluarga katanya, bukan. Kalau kamu mau nikah silakan, nggak mau nikah silakan. Saya juga berpandangan seperti itu. Tapi itulah indahnya kalau sudah berkeluarga. Hanya promosi. Ini bukan misi toh Bang. Apa? Iya, ini apa? Para laskar jihad kaum menikah. Saya juga bikin laskar jihad para laskar.
Laskar Drakor kalau kalian ya. Ini ada Tony nih bergabung. Silakan Ton. Ada hal-hal yang mau dibicarakan dari pembicaraan kita. Eh, tadi kita bawa apa? Tadi saya sudah ulang sempat tadi sebentar tentang pembicaraan singkat kita. Nah, kalau nggak ada lagi mungkin kita bisa kalau dari saya sih nyampaikan satu hal tentang interfaith dialog itu penting banget memang. Bagaimana kita bisa membicarakan hal-hal ini. Kalau seandainya contohnya kasusnya Cut Fitri tadi, lupa suruh saya namanya, Cut Fitri dan juga bisa difasilitasi oleh para peacemaker, mungkin nggak sampai harus pecah di media sosial, gitu ya. Bayangan saya. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu kan ruang keterbukaan media sosial akhirnya sampai sekarang. Sekarang kan jadi begitu ya. Dan saya berharap Cut Fitri kalau sudah memilih menjadi Kristen, orang-orang yang di dekat dia memuridkannya. Arti memuridkan adalah membinanya sebagai seorang Kristen yang baik, mengajarinya nilai-nilai Alkitab, jangan dibawa kesaksian kemana-mana yang memperkeruh suasana. Dia belum tahu apa-apa, masih awal banget. Ayo dimuridkan dia. Maksudku jangan dibawa kesaksian kemana-mana, itu adalah tiba-tiba live IG, live Instagram, KKR. Seorang Kristen, seorang Aceh menjadi Kristen. Saksikan beramai-ramai. Yang gitu-gitu menurut saya kita sudahilah. Itu udah cara-cara kuno dan tidak tidak apa lagi. Ini menurut saya. Tapi ayo ajari dia jadi murid Kristus, dan tentu nilai-nilai kekristenan akan kuat dalam dirinya, nilai Alkitab akan kuat dalam dirinya, dan dia akan mengalir begitu saja. Dan pasti dia akan menjadi kesaksian yang hidup. Dan orang keluarganya juga mungkin saja dengan kesaksian yang ada dalam dirinya, mungkin saja akan menerima dia juga sebagai mana apa adanya kembalinya. Sekarang ada masalah, tentu kita juga berdoa, karena jangan sampai pilihan agama itu menghancurkan keutuhan keluarga juga. Berharap nanti mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, Ibu Cut Fitri kami doakan supaya bisa ketemu lagi dengan keluarganya di Aceh, bisa bisa rekonsiliasi, bisa rekonsiliasi dan saling memaafkan, dan akhirnya keluarganya kan jadi keluarga multikultur yang sangat luar biasa, gitu kan? Dari hari rayanya 2, hari raya besarnya 2, bisa 3, bisa 4 ya kalau ikut Idul Adha, bisa Idul Fitrian bareng, Lebaran bareng, bisa Natalan bareng, kan enak gitu. Anak-anaknya bisa 2 kali dapat angpau. Angpaunya 2 kali kan enak kan gitu. Iya, gitu sih. Iya. Gimana, Mat? Ada lagi yang mau ini masih ada yang baru gabung lagi nih, gabungnya di akhir dari Kalimantan ini. Sudah di Kalimantan sudah jam ya. Pak Guru tidur, Pak Guru. Besok ngajar. Oh, besok Sabtu ngajar ya. Pak Guru masih ngajarnya online, Bang. Online. Oh, ngajarnya online. Kemarin kampanye new normal ngantor ngapain itu? Promosi tuh, Bang. Promosi ya. Sip. Promosi Tumblr, ya. Promosi. Termasuk kalau ada yang mau kasih ide tema apa yang mau kita bicarain. Kalau kita ada waktu minggu depan kita ngobrol lagi. Malah emoticon monyet malu. Biasanya gitu memang, selalu emoticon. Tapi itu sih, Bang, saya juga senang sih dengan dialog-dialog semacam ini. Jadi tadi kan Bang Isa juga sempat bilang ini dialog-dialog semacam ini yang perlu dibangun, interfaith dialog, tapi tidak serius atau tidak formal yang formalistik tadi kan. Ini kita tetap dialog mendalam, tapi juga bisa dilakukan secara santai kan, ngobrol santai. Ya. Jadi bisa tetap santai tapi juga tidak kehilangan substansinya, tidak kehilangan maknanya. Nah, harapannya teman-teman generasi milenial ya harusnya bisa
memasifkan hal-hal yang seperti ini, karena tadi sore kan juga sempat ikut webinar Usuluddin Jogja sini kan, jadi ada beberapa dosen-dosen tentang otoritas keilmuan. Jadi otoritas sanad keilmuan di media sosial lah. Jadi itu tadi ada dosen yang mengkritik bahwa media sosial yang ada saat ini itu lebih cenderung masif, impactnya banyak besar tapi kurang mendalam kajiannya. Ya kayak pengajian apa segala macam di YouTube, Facebook, Twitter itu kan banyak yang booming atau yang tersebar secara masif tapi makna yang secara dalamnya kurang. Itu tadi salah satu kritik juga, walaupun dikritik sama yang lain, dosen yang lainnya. Inilah saatnya teman-teman yang jadi dosen, teman-teman akademisi, mahasiswa, peacemaker itu terjun ke dunia media sosial untuk meramaikan juga, tetapi dengan Betul. cara yang mendalam. Nah, ini salah satu yang sudah kita lakukan. Jadi kita juga ya ala semi podcast mungkin sama kayak Bang Dedi tadi ya, Bang Liston yang bilang tadi, tapi tetap mendalam. Maksudnya tidak hanya kulit luarnya saja. Itu sih Bang kalau saya melihat. Itu tadi ada dari siapa tadi pertanyaannya? Saya nggak bisa nge-slap ya. Ada tadi pertanyaan tentang kitab percaya kepada kitab-kitab itu yang harus diperdalam gitu. Percaya kepada kitab-kitab Ajil apa tadi? Agak di atas setelah sebelum Joshua Bernard bergabung tadi. Perlu diperdalam. Yang ketik tadi yang itu Ajil apa tadi? Yang itu kayaknya Bang yang tentang kitab-kitab, percaya kepada kitab-kitab itu perlu diperdalam gitu. Iya, saya ada lihat. Kita bahas bagaimana sebenarnya rukun iman. Mungkin supaya menarik, ini bukan Rahmat yang ngulangin, saya yang ngulangin. Apakah pas? Kalau salah silakan. Benar. Teman-teman Muslim kan punya rukun iman, dan salah satu rukun iman itu percaya kepada kitab-kitabnya Allah, dan kitab-kitab yang dimaksud itu adalah Al-Quran, termasuk di dalamnya juga tidak hanya Al-Quran, tapi ada Taurat, Zabur, dan Injil, dan itu dituliskan langsung di Al-Quran. Benar ya, Mat ya? Itu teksnya di Al-Quran ya, bukan hadis ya? Iya, bukan di Al-Quran. Banyak teksnya di Al-Quran menjadi rukun iman. Tapi ada persoalannya. Persoalannya adalah ada persoalan tentang tafsir terhadap kata tahrif. Nah, untuk membicarakan lebih lanjut ini, nanti kita bahas lagi yang berikutnya. Ini tema yang panjang soal untuk dibicarain. Tapi persoalannya di masa tahrif itu, jadi kawan-kawan Muslim biasanya bilang, udah nggak usah baca lagi Taurat, Zabur, dan Injil karena sudah ditahrif. Karena sudah ditahrif, ya udah cukuplah Al-Quran sudah penyempurna. Nah, tapi pertanyaan saya secara teks literasinya, apakah betul Al-Quran itu menyempurnakan semuanya, menggenapkan semuanya? Secara teologis saya tidak persoalan, itu menjadi iman teman-teman. Tapi secara teks dan isinya, apakah memungkinkan dengan itu? Dan tadi Rahmat sudah cerita bagaimana kalau dia menemukan 1-2 ayat di Al-Quran yang mungkin kurang lengkap ceritanya untuk mengetahui latar belakangnya itu, seringkali pembacaan terhadap Alkitab, Taurat, Zabur, dan Injil itu melengkapinya, gitu ya. Melengkapinya. Nah, di sini kan indahnya dialog itu di situ, indahnya saling baca satu sama lain itu kan di situ. Sehingga tadi bicara ini memang bicara dialog yang lebih panjang, dan mungkin saja kalau kita dialog dengan teman-teman yang belum pernah berdialog seperti ini, bisa panas ini ceritanya. Perlu bisa ribet dulu Bang. Ikut please cam dulu. Ya, begitu. Salah nggak? Ada salah nggak pembicaraan saya itu? Oke Bang, mantap Bang. Sukses. Iya, berarti tinggal syahadat Bang. Iya. Wah, ini nanti saya bisa dapat ini. Kalau siapa itu yang Koko siapa namanya itu yang kemarin ngomong-ngomong 20 miliar itu? Saya dapat berapa miliar ya? Oh. 2M aja, 2M.
Iya itu ya. Makasih Nah Mas. itu yang sih. Ya, banyak fenomenanya. Contohnya fenomena di satu kota. Nggak usah saya sebut kotanya, tapi teman-teman bisa tebak itu. Eh, pernah ditinggalin oleh istri saya. Itu bisa menjual kalender mualaf. Keliling jual kalender mualaf itu bisa hidup dia selama bisa banyak duitnya karena satu kalender yang modalnya 5.000 itu bisa dijual 100.000, 200.000, apalagi kalau yang jual itu mualaf ya. Dengan kedok mualaf gitu ya. Mungkin juga itu terjadi di Kristen ya, dia kesaksian sana sini gitu ya, tapi ya semoga itu nggak terulang lagi. Tapi kalaupun ada yang berpindah agama dan itu itu kan realita ya, orang-orang dalam perjumpaan kan realitanya kan saling ada tukar pikiran, dan ketika pun itu terjadi harusnya semakin baik orangnya dan tidak menjelek-jelekkan yang sebelumnya, karena agama tidak mengajarkan kita menjelek-jelekkan. Secara khusus teman-teman Kristen yang baru jadi orang Kristen dari agama apapun awalnya ataupun apapun apanya, bahwa ajaran yang utama mengasihi diri sesama seperti diri sendiri. Nggak mungkin kita mau dijelek-jelekkan, jadi jangan mau jelek-jelekkan yang lain dong. Itu aja apanya. Itu apa yang disempurnakan? Oh iya, nggak, ya. Ini tadi saya sudah sempat bahas ya. Ketika orang Kristen baca PL dan orang Yahudi baca Tanah itu tadi, Tanah dan PL yang dibaca itu, Tanah itu Taurat, Nebihim dan Ketubim ya, yang dibaca itu sama ya, teksnya sama. Ada penafsiran yang berbeda kalau sudah bicara teks tentang mesianik. Jadi kan di Tanah itu kan ada banyak teks-teks yang berbicara tentang mesianik. Nah, kalau sudah bicara tentang mesianik, teksnya memang bicara mesianik, tetapi penafsirannya orang Kristen pasti yakin bahwa sudah mesianik itu digenapi dalam Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Tapi persoalan yang lain, tapi orang Yahudi pasti tidak, gitu ya. Mereka masih menanti Mesias sampai saat ini. Itu perbedaannya. Nah, PB menjadi tulisan yang berbicara tentang Mesias itu, bahwa Mesias itu sudah turun, bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang sudah nujul menjadi manusia. Jadi kisah tentang sang firman yang telah nujul itu dan dia akan kembali lagi pada akhir kehidupan itu untuk akhir penghakiman kehidupan manusia itu, itulah kisah PB. Gitu. Jadi ini sebenarnya bukan bicara tentang menyempurnakan, tetapi bicara tentang kelanjutan narasi. Kalau PL bicara tentang penantian Mesias, PB bercerita tentang Mesias yang sudah datang dan akan datang lagi, gitu. Di situ sebenarnya apanya. Mungkin oke ya, Aziel, nanti kalau bisa kita dialog lagi lebih jauh lagi tentang narasi kitab suci. Menarik kalau kita bahas keautentikan kitab suci itu berapa sesi ya, Mat ya? Panjang banget ya. Nggak selesai. ya itu menarik. Makasih Aji, ini bacanya apa sih? Aji Gunawan ya, makasih buat pertanyaan. Ya ini sebelum nanti ini Instagram sudah akan mengapa kita lagi mendeskrip pembicaraan kita karena cuma 1 jam. Ya, kayaknya kita harus akhiri pembicaraan kita kali ini. Terima kasih, dan kalau kawan-kawan mau ini masih bisa ya. Nanti kalau disimpan di IGTV, kalau teman-teman mau tema yang mau kita bicarakan hubungan Islam dan Kristen, ingat ya, seputar hubungan Islam dan Kristen. Nanti kalau agama yang lain kami nggak bisa bicarakannya. Kami bukan orang yang mampu untuk membicarakannya. Itu pun kalau mampu, kalau kami merasa otoritatif untuk membahasnya, ya. Kalau kami nggak merasa otoritatif membahasnya, kami akan menyampaikan ke orang lain. Gitu. Silakan kawan-kawan bisa di komentar, bisa sampaikan, dan kalau memungkinkan ini nanti jadi kayak live
saya dan Rahmat selama pandemi ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol, atau nanti kita bisa ngundang kawan-kawan lain kan, yang masih yang bisa join bareng. Oke, itu sih dari saya, Mat. Terima kasih banyak untuk pencerahan dan kisah-kisahnya. Nanti kita bahas. Terima kasih. Ini kisahnya kita mungkin minggu depan kalau ada kisah dari Kalimantan yang menjadi latar belakangnya, menjadi latar belakang pembicaranya, kita bisa bicarakan dengan baik. Nah, teman-teman, diakhirin saya mau ngomong. Sebenarnya beginilah cara kami berdialog, sambil ngobrol, sambil yang lain, dan saya kira meskipun tadi nggak teratur banget, hampir nggak teratur, kalau dibikin jadi karya ilmiah itu pasti berantakan, tapi saya kira ada satu dua hal yang mungkin nggak mungkin dibahas di dialog-dialog yang formalitas gitu ya. Kita bahas sedikit lebih sedikit, dan kalau kawan-kawan mau juga untuk lebih tahu tentang hal itu, silakan follow ya Instagramnya kita, Instagramnya YIPC Indonesia. YIPC Indonesia apa Instagramnya, Mat? YPC Indonesia, Bang. YIPC Indonesia itu ya, Indonesia. sama YIPC Center ya. YIPC Center itu lembaga yang saat ini kami berdua di dalamnya dan bersama kawan yang lain. Ya, di sana ngurusin seputar youth, interfaith, dan peace lah ya. Sip, itu aja, Mat. Gimana, Mat? Silakan penutup dikembalikan ke yang undang pembicaraan ini. Terima kasih Bang Liston. Luar biasa sekali ya tadi diskusinya udah sampai kemana-mana tadi. Tapi ya tentu ada banyak refleksi, ada banyak pemaknaan juga yang bisa kita maknai ya, karena tadi agama itu juga personal ya. Memang di satu sisi ada sifat yang komunal, tapi juga ada yang personal yang kita bisa maknai agama sesuai dengan perjalanan spiritual kita. Dan tentu perjalanan spiritual saya dengan Bang Liston juga punya perbedaan-perbedaan, tapi juga persamaan-persamaan. Nah, untuk lebih jauh lagi teman-teman yang tadi sudah ikut bergabung atau juga yang akan menyaksikan tayangan ini di YouTube atau di IGTV, yang mungkin nanti menyaksikan dari awal sampai akhir, silahkan juga kalau misalkan ada refleksi-refleksi tentang pengalaman keagamaan atau pemaknaannya, atau mungkin hal-hal yang ada di lingkungan sekitarnya, fenomena keagamaan yang ada di sekitarnya, dan mau dituliskan dalam bentuk tulisan, juga nanti bisa kita upload di redaksi Peace News. Ya, redaksi betul. Peace News di Instagram juga ada. Itu aja Sip. dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Selamat malam, kawan. Pemberitahuan.